dan kita awali sama-sama dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man shalla alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulikal Karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Kita akan membahas satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi perenungan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadma abdin hatta tus'ala an arba'in. Al-ula an umrihi fima afnah. Wasaniyah an ilmihi fima ya'mal. Wasalisah an rizkihi ay mimma iktasabahu wa mimma anfaqahu. Warrabi'ah an ahlihi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la yazalu qadma abdin, tidak akan melangkah kedua telapak kaki manusia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta tus'ala, sehingga manusia itu akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban an arba, dari 4 perkara. Jadi semua kita nanti Pak pada hari kiamat, kita nggak langsung lolos masuk surga, nggak ujuk-ujuk kita langsung di dalam surga. Maka kita ketika sudah datang hari kiamat itu, Allah akan memberikan pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan yaumul hisab, hari penghisapan. Ya, hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, semua perbuatan-perbuatan kita, semua ucapan kita tidak akan pernah lepas ya, dari pertanyaan-pertanyaan Allah. Lalu apa 4 perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita? Yang pertama,
an umrihi fima afnah. Kita akan ditanya tentang umur kita. Fima afnah, dihabiskan untuk apa umur ini? Ya, jadi bertambah umur kita, apakah menambah kebaikan atau malah justru menambah keburukan? Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang dikasih panjang umur dan menambah kebaikan. Tapi sejelek-jelek manusia yang dikasih panjang umur tapi banyak keburukan. Berarti penekanan umur ada di mana itu? Penekanan umur itu bukan pada jumlah. Nilai dari umur kita itu bukan dilihat berapa panjangnya. Enggak di situ, Pak, nilai umur kita. Ya. Kalau bicara tentang panjang umur itu kan jumlah. Jumlah itu kuantitas. Allah enggak butuh kuantitas dari umur kita. Yang Allah butuhkan adalah kualitas umur itu. Nah, ternyata kalau kita melihat hadis tadi, kualitas umur kita itu ada dalam kebaikannya itu. Kan kalau kita buka dalam hadis itu apa? Khairun nas man tala umruhu, lalu penekanannya apa? Wa hasuna amaluhu. Jadi penekanannya itu di akhir itu, Pak. Orang yang paling baik itu yang dikasih panjang umur dan banyak kebaikannya. Dan orang yang paling buruk dikasih panjang umur, tetapi banyak perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kalau kita minta sama Allah, berdoa, Pak, jangan hanya minta panjang umur itu. Karena nilai umur kita bukan dipanjang itu. Kita selalu minta, ya Allah, panjangin umur. Ulang tahun juga nyanyiannya apa? Ya kan? Panjang umur. Akhirnya benar-benar dikasih panjang umur, Pak. Sampai 1000 tahun gitu. Akhirnya kita hidup sendirian, yang lain sudah pada mati, kita pelongok di komplek sendiri. Jadi nilai umur kita itu bukan pada panjang. Panjang itu jumlah. Jumlah itu kuantitas, Pak. Kalau karena panjang umur itu yang menjadi nilai, ya, nilai manusia itu dilihat dari panjang umurnya, Pak. Berani mengatakan enggak bahwa Nabi Isa itu nabi yang diberikan kejelekan oleh Allah karena enggak panjang umur. Nabi Isa umurnya berapa? Diwafatkan. Wa rafa'nahu ila sama'id dunya. Aku angkat Isa ke langit dunia. Nabi Isa diwafatkan oleh Allah itu di usia 33 tahun. Ada yang mengatakan 34 tahun. Sekarang umur kita berapa, Pak? Nabi Isa wafat umurnya 34 tahun. Lah kalau kualitas umur itu dilihat dari panjangnya, Nabi Isa gimana? Apakah kita berani mengatakan berarti aku lebih mulia dari Nabi Isa? Buktinya apa? Aku dikasih panjang umur sampai 70 tahun, Nabi Isa cuma 33 tahun. Berani ngomong begitu, Pak? Enggak mungkin lah. Nabi Isa itu lebih mulia daripada kita. Ada yang lebih muda lagi. Siapa ya, Pak? Nabi yang lebih muda lagi diwafatkan sama Allah. Nabi Yahya. Nabi Yahya itu putra dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu diwafatkan oleh Allah dalam usia 31 tahun. Wafat. Dan wafatnya sangat apa, Pak? Sangat, ya kalau buat orang-orang yang nggak paham sih, wah ini meninggalnya kasihannya. Kenapa? Nabi Yahya itu disembelih, Pak, dipotong lehernya oleh utusan Raja Romawi pada masa itu. Di mana Nabi Yahya itu berani tegas mengeluarkan fatwa melarang seorang raja yang pada saat itu mau menikahi anak kandungnya. Maka Nabi Yahya dengan tegas dia mengatakan haram, nggak boleh. Dan akhirnya Nabi Yahya dijebloskan di penjara. Nggak dulu, nggak sekarang, sama saja. Kalau ada ulama yang berani menyampaikan kebenaran, dianggap ulama radikal. Dianggap ulama enggak apa? Ya. Enggak dulu, enggak sekarang, sama aja, Pak. Ya. Akhirnya Nabi
Yahya dijebloskan di penjara dan meninggal di penjara, Pak. Di saat lagi sujud dipotong lehernya, disembelih. Begitulah orang-orang dahulu, Pak, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama, memperjuangkan keimanan. Mereka mengorbankan harta, nyawa demi iman, demi agama, demi kebenaran. Hari ini orang mengorbankan agama demi harta dan jabatan. Masya Allah. Ya. Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga sama ayahnya, Pak, digergaji oleh kaum Bani Israel. Nabi Zakaria itu punya mukjizat. Suatu saat Nabi Zakaria bisa masuk di sebuah pohon. Ternyata ada tukang sihir yang tahu kalau Nabi Zakaria ada di pohon itu, digergaji pohon. Dan wafatlah Nabi Zakaria. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat usia itu hanya dari panjangnya saja, ya, maka kebaikan itu seolah-olah nomor 2. Padahal penekanan dalam umur itu adalah kebaikannya, bukan panjangnya. Ya. Nabi Muhammad umurnya berapa diwafatkan? Sekarang kita di sini ada yang enggak yang 70 tahun? Ya, ada enggak yang sekarang sudah 65 tahun? Ada kan? Berani mengatakan enggak? Berarti Nabi Muhammad lebih baik aku dong. Kan umurku panjang. Nabi Muhammad umurnya pendek. Lah kalau nilai kebaikan umur itu dari umur panjang, kan berarti kita merendahkan Rasulullah. Seolah-olah kita lebih mulia daripada Nabi kita. Ya. Tapi dari usia Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad yang pendek itu, ternyata di dalamnya, Pak, banyak keberkahan. Maka yang paling penting itu, kita minta sama Allah, biar Allah memberi ilmu, memberikan umur yang barokah. Apa sih berkah itu, Pak Ustadz? Al-barokah, ya ziyadatul khair wa sa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Itu berkah. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu, Pak Ustadz, umurku ini bertambah, kira-kira bertambah berkah atau hanya bertambah jumlah? Dari mana, Pak, parameternya? Ini paham kan yang dijelasin sama Pak Ustadz ini? Ini khusyuk apa ngantuk ini ya? Karena khusyuk sama ngantuk tipis bedanya. Kan berkah itu kan tambahnya kebaikan sama tambahnya kebahagiaan. Berarti parameter umur yang berkah, ya, parameter umur yang berkah kan berarti dilihat dari 2 unsur tadi. Apa? Ziyadatul khair wa sa'adah. Jadi kalau kita pengen tahu, Pak Ustadz, umurku berkah apa enggak ini? Emang kenapa? Umur panjang umur, aku dikasih panjang umur sampai 100 tahun. Nilai keberkahan umur itu ada di dalam 2 unsur. Apa 2 unsur itu? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Yang tahu umur kita berkah, enggak orang lain, Pak. Yang tahu diri kita bertambah umur, nambah enggak kebaikan kita? Bertambah umur, seneng enggak kita sering ke masjid? Seneng enggak kita ikut kajian? Apa justru bertambah umur malah menambah dosa kita? Kalau bertambah umur nambah dosa, enggak nambah kebaikan, itu yang tambah jumlahnya, Pak, bukan berkahnya. Itu parameternya di situ. Ya. Nah, kalau sudah menambah kebaikan, diikuti unsur yang kedua. Apa unsur kedua, Pak? Was-sa'adah. Baru disitulah tambah ketenangan, tambah kebahagiaan. Aku mau hidup bahagia. Ya berarti sebelum bahagia ada ziyadatul khair, tambahkan kebaikan. Karena kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan hidup kita. Jadi kalau hari ini ada orang selalu minta sama Allah, ya Allah berikan hidup bahagia, tapi senangnya berbuat dosa, salah rumus itu, Pak. Ya, ada orang yang hidupnya mau bahagia tapi senangnya dosa, Pak. Banyak. Ada orang mau bahagia tapi dengan cara apa? Korupsi. Ada nggak, Pak? Ada di sini orangnya. Ada kan? Oh, dari sini saya suruh nangkep gitu, ya, sama KPK. Gitu.
Ada nggak orang yang mau hidup bahagia dengan dosa? Ada yang mau mendapatkan kebahagiaan, Pak, tapi dengan zina, dengan narkoba, dengan judi. Ya. Ada orang yang mau mengambil jalan pintas. Aku mau cepat kaya. Kapan lagi saya kaya kalau nggak saya korupsi? Bener, Pak, dikasih kekayaan. Pertanyaannya, bener nggak orang ini bahagia, Pak? Berani nggak kita mengatakan, wah, si Anu bahagia. Kenapa? Karena korupsi. Dari mana kita melihat orang itu bahagia? Apa karena dari banyaknya harta? Enggak. Kebahagiaan itu akan berbanding lurus dengan kebaikan. Dosa berbanding lurus dengan penderitaan. Ya. Ada orang korupsi, Pak. Ya. Lalu kelihatannya mulutnya tersenyum. Terus kita bilang, wah itu bahagia itu. Kenapa? Itu lihat mulutnya senyum terus. Kok bisa tahu kalau senyum terus? Tuh kelihatan giginya. Padahal memang dasarnya giginya agak nggak usah kencang, pelan aja. Pelan aja. Ya. Ya. Tongos apa tonggos? Ya. Apa merongos? Ya. Itu ya. Pak, mulutnya senyum, Pak. Hatinya ketakutan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya coba aja, Pak. Orang kalau punya dosa, yang ada dalam hatinya itu ketakutan. Nggak usahlah dosa sama Allah. Bapak punya dosa sama istri, Pak. Setiap kali ketemu istri, apa perasaan? Ada satu kesalahan di HP Bapak. Nggak tahu ada foto masuk ke HP. Lalu, siapa ini? Terjadi saling cat. Ya, coba. Kira-kira ini berani nggak naruh HP di depan istri? Pertanyaannya kenapa? Ada orang lain, Pak, dia berani naruh HP gelitakin di mana-mana. Tapi kenapa Bapak itu nggak berani gelitakin HP di depan istrinya? Karena punya salah. Ini contoh salah sama manusia, hidupnya nggak tenang. Terus kita setiap hari berdosa sama Allah, minta kebahagiaan dari Allah. Rumus mana itu? Ya. Atau kita lagi bawa kendaraan ke kota, Pak. Ada aturan genap ganjil. Kemudian aturannya ya harus bawa SIM, bawa STNK, bawa KTP. Kita nggak ada semuanya. Tiba-tiba di jalan ketemu Pak Polisi, Pak. Perasaannya gimana? Perasaannya takut, pucat. Lalu ditanya, kenapa kamu pucat begitu? Ya aku takut. Kenapa takut? Gara-gara polisi itu. Yang disalahin polisi. Padahal ketakutannya, ketidaktenangannya bukan karena polisi. Ya karena dia ada kesalahan. Kalau dia benar, Pak, jangankan polisi kelasnya kopral, kelas jenderal pun dia nggak takut. Kenapa? Ya dia nggak salah. Makanya Rasulullah ketika ditanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Dosa yang membuat engkau tidak tenang. Itu dosa. Makanya kenapa orang semakin tambah tua, tidurnya berkurang kan, Pak? Ya, udah tidur cepet malamnya, tahu-tahu bangun jam 11, bangun jam 12, bangun jam 1, jam 2. Coba kalau anak-anak yang masih muda itu, Pak. Apalagi bayi, kalau tidur nggak dibangunin sama ibunya, nggak bangun-bangun. Ya. Kenapa kok kita ini kadang dalam hidup kok sering gelisah? Belum tentu, Pak, orang gelisah itu karena masalah. Kan pernah kita ngalami suatu saat hidup tuh kayak hampa. Pernah nggak? Nggak ada masalah. Hidup tuh kayak hambar, nggak ada arti. Pernah nggak gitu? Terus gelisah. Itu sebetulnya, Pak, warning. Itu efek negatif dari dosa kita. Jadi sebetulnya di dalam hati kita itu ada alarmnya. Ketika kita berdosa, tiba-tiba muncul kegelisahan, muncul tidak tenang. Lalu gimana caranya supaya tenang? Istighfar. Minta ampun sama Allah. Jadi dalam kondisi kayak begitu tuh, Pak, langsung kita banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Karena yang membuat hati itu nggak tenang itu karena hati kita kadang dipenuhi dengan dosa. Ida adnabal abdu dan ban nuknatan sauda fi qalbi wa qasa qalbu. Kalau orang itu sudah berbuat dosa, maka hatinya akan gelisah. Hatinya akan keras. Dan ya. Jadi ketenangan itu akan berbanding lurus dengan kebaikan. Dosa berbanding lurus dengan penderitaan. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu Al-Baqarah 112. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk kepada Allah, berbuat kebaikan, maka orang itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang itu enggak akan dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup dan tidak akan larut dalam kesedihan. Itulah jaminan Allah kepada orang yang fastabiqul khairat, orang-orang selalu berbuat baik. Maka jangan hanya minta panjang umur. Boleh, minta panjang umur boleh, tapi sertakan, ya Allah, berikan panjang umur dan dengan banyak ketaatan. Panjangkan umur dan banyakkan kebaikan. Ya, itu Pak ya. Summa latus alunna yauma idzin anin. Jadi bertambah umur Pak, itu juga akan memperberat pertanyaan kita di hadapan Allah. Nah, pertanyaan Allah kepada kita. Ya, karena setiap hembusan nafas, detak jantung kita itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, an ilmihi fima ya'mal. Kita akan dimintai pertanggungjawaban yang kedua selain umur tadi, yang kedua apa? Ilmu fima ya'mal. Diamalkan enggak itu ini? Ilmu yang sudah kita pahami ini, Pak. Dijalani apa enggak? Apa ngaji itu hanya sekedar didengar oleh telinganya? Apa ilmu itu hanya sekedar dibuat catatan saja? Atau ilmu itu membawa perbaikan diri kita? Ada pertanyaan nanti dari Allah. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra surat 17:36. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Karena innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, jadi makanya kalau kita kepingin tahu nilai dari umur, nilai dari ilmu, kualitas ilmu itu bukan dilihat berapa tinggi ilmu itu, berapa banyak kitab yang dikajinya, enggak di situ nilai ilmu kita. Kualitas dari ilmu kita itu akan dilihat, Pak. Sejauh mana ilmu itu membawa efek positif dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Itu disebut apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang manfaat itu bukan dilihat berapa banyak ilmunya, berapa tinggi ilmunya, enggak di situ, Pak. Ya. Nilai dari ilmu manfaat itu akan dilihat semakin orang ini bertambah ilmunya, nambah enggak kesolehannya. Ya. Ini kita kan setiap waktu kita ngaji kan, Pak. Nah, kalau kita kepengen tahu, aku sudah ngaji nih seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Kira-kira ilmuku ini manfaat atau tidak? Jangan tanyain ke Ustadz, Pak. Yang tahu kita, sebelum dan setelah ngaji, ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Itu parameternya. Kalau sebelum ngaji masih senang berbuat dosa, setelah ngaji nambah dosa. Itu yang datang ke pengajian, baru fisiknya, belum hatinya. Ya. Berarti ngajinya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ilmunya belum dapat itu, Pak. Maka kalau ngaji, jangan menghadirkan fisik saja, tapi hadirkan hati kita.
Ya. Jadi kalau ada orang sudah ngaji kok masih senang berbuat dosa, berbuat maksiat, itu yang ngaji baru badannya, Pak, belum hatinya. Karena kalau yang ngaji itu cuma fisik saja, fisik nggak akan mampu membawa perbaikan hati. Tapi baiknya hati akan membawa perbaikan diri kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat kullu jasadi wa idza fasadat kullu jasadi ala wa dzalika yal qalb. Di dalam diri kita itu ada hati. Kalau hati baik, semua anggota badan ikut baik. Kalau hati itu buruk, semua anggota badan juga ikut. Ya. Baik. Lalu yang ketiga, an rizkihi ay mimma tasabahu wa mimma anfaqahu. Nah, yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah tentang rezeki kita, Pak, harta kita. Dari mana diperolehnya, dan setelah sudah memperoleh harta, dikemanakan harta itu. Jadi pertanyaan harta itu tidak sama dengan pertanyaan umur, Pak. Kalau umur cuma satu, ilmu cuma satu, tapi harta ujung pangkal ditanya. Kalau umur kan dihabiskan untuk apa umur itu? Kalau ilmu kan membawa enggak perbaikan diri kita. Tapi kalau harta benda, kalau rezeki, kalau kekayaan, Pak, dua pertanyaannya. Kamu kaya dari mana tuh harta kamu? Kamu ambil dari cara yang halal apa haram? Kalau kita jawab, ya Allah, aku dapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Belum selesai, Pak, pertanyaannya. Masih ada pertanyaan satu lagi. Setelah kamu sudah dapat rezeki yang halal, engkau kemanakan rezeki itu? Hanya engkau gunakan untuk membahagiakan dirimu sendiri, atau harta itu menjadi jalan untuk membahagiakan orang lain? Ada pertanyaannya itu, Pak. Jadi kalau umpamanya kita dapat harta dengan cara yang halal, belum lulus kita. Karena harta itu ada hak buat orang-orang lain, Pak. Ya. Apa itu? Ambillah zakat itu ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Inna sholataka sakanullah. Ambillah zakat dari orang-orang kaya. Berarti orang kaya, harta yang dimiliki orang kaya, Pak, itu enggak sepenuhnya hartanya orang kaya itu saja. Tapi di balik harta itu ada hartanya orang-orang miskin. Ya. Kalau kita punya harta yang wajib dizakati berapa, Pak? Ada dua kan? Ada nisab, ada haul. Ya. Emang zakat itu satu nisabnya berapa? Kurang lebih 80 gram emas. Berapa tuh, Pak? Kalau sekarang harga emas 1 juta, berarti berapa? 80 juta. Maka 80 juta itu enggak duit kita sendiri, Pak. Itu ada 2,5% duitnya orang miskin di sekitar kita. Lalu kita enggak keluarkan zakat untuk mereka. Berarti kita korupsi dari harta orang miskin. Jadi kalau hari ini kita teriak-teriak, gantung koruptor, nah kita aja korupsi itu. Karena harusnya kita keluarkan 2,5%, tapi kita enggak keluarkan zakat 2,5%. Berarti kita telah mencuri dari hartanya orang miskin. Kalau orang miskin mencuri harta orang kaya, mungkin perutnya lapar, Pak. Nah kalau orang kaya masih mencuri hartanya orang miskin, kan terlalu. Ya. Jadi makanya di Quran itu, kalau kita buka di surat At-Taubah surat 9 ayat 35, ada harta itu yang nanti di akhirat, Pak, dijadikan setrika oleh Allah. Harta itu dipanggang, ditaruh di atas api neraka. Kemudian harta itu setelah panas dijadiin setrika untuk menyetrika dari dahi sampai punggung kita. Dan Allah mengatakan, inilah hartamu dulu yang kamu simpan, yang kamu enggak sedekahkan. Gitu, Pak. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum
wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Itu di At-Taubah ayat 35. Ya, pada hari di mana harta benda akan dipanaskan oleh Allah lalu dijadiin setrika, Pak. Pernah ngerasain setrika enggak? Biasanya setrika buat nyetrika apa itu? Baju, coba habis pengajian nanti sekali-sekali Pak. Colokin setrika itu untuk uji coba dulu. Taruh itu tangan kita, setrika tangan aja nggak usah sampai ke dahi, punggung, nggak usah, setrika aja. 5 menit saja Pak. Insya Allah mateng gitu Pak. Ya mateng apanya itu? Ya, itu setrika dunia Pak. Nah kalau akhirat gimana? Api dunia itu asapnya api neraka. Jadilah api dunia. Lah kalau asapnya kayak begini, gimana apinya? Masya Allah. Nggak usah setrika deh. Mana yang ahli hisab mana? Nah, yang ngerokok itu Pak. Setelah dirokok gitu, coba tempelin tuh di kulit. Kalau terasa nggak sakit Pak, ya sudah. Ya, mau pelit, mau medit silahkan. Tapi kalau puntung rokok aja, waduh sakit, ya, jangan pelit lah. Itu tak puntung rokok. Nanti harta benda kita akan dibakar di api neraka dan akan disetrikakan ke badan kita. Coba, kalau harta kita itu ada 1 mobil, Pak, gimana? Ya, jadi halalnya harta ada hisapnya, apalagi haramnya. Halal aja dihisap, apalagi haramnya. Ya, makanya dalam Al-Quran sampai disebutkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Makanlah dari rezeki yang halal. Jangan asal makan, pastikan itu halal. Ya, dan apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, Pak, gara-gara makan yang haram. Makan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan dari surga. Lalu hari ini kita kepingin masuk surga, makanan kita haram, mau kemana kira-kira? Orang yang sudah di surga aja dikeluarin lagi, Pak. Ya. Jadi harus hati-hati, Pak. Kan sekarang ini ada istilah jangankan cari yang halal, yang haram aja ya udah susah aja masih cari yang haram. Apalagi yang haram mudah. Ya. Jangan punya pemahaman seperti itu, Pak. Ya. Nah, kita mencari rezeki bukan hanya tujuannya supaya kita dapat rezeki yang banyak. Tapi tadi kita kepingin dapat rezeki yang berkah. Ya. Kalau berkah itu walaupun sedikit insya Allah cukup. Ya. Saya nggak kepingin jadi orang kaya Pak, saya kepingin jadi orang cukup. Cukup sama pas-pasan. Ya. Beli rumah 3 langsung, beli mobil 10 langsung, pas kan pas-pasan itu. Beli apartemen langsung. Ya. Jadi pada kita sudah punya ini, punya itu, masih nggak cukup-cukup. Ya. Di berkah itu kata lain itu apa? Hidup yang merasa cukup. Itu berkah. Ya. Dan berkah itu tidak mungkin dari rezeki yang haram. Berkah itu dari rezeki yang halal. Ya. Apa kata Nabi? Man akalal haram fannaru mau itu. Barang siapa yang makanan yang haram, Pak, maka neraka itulah tempat yang pantas di jalan. Man akalal haram wa atolal ibadah. Barang siapa yang makan haram, lalu dari makanan haram itu digunakan untuk ibadah. Ya, apa kata Nabi? Maka orang yang makanannya haram lalu dia gunakan untuk ibadah itu seperti burung yang mengengkrami telur yang sudah busuk. Ada telur sudah busuk, dingengkrami, bisa nggak menetas? Dan begitulah amal-amal ibadah kalau disertai dengan
makanan-makanan yang haram. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Suci dan mencintai sesuatu yang suci juga. Jadi Allah enggak suka dengan yang haram, Pak. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, an ahlihi. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang keluarga kita. Ini kita kan pasti punya keluarga kan, punya anak-anak kan, punya anak cucu. Ya. Maka nanti kita di hadapan Allah akan ditanya sejauh mana kita itu peduli terhadap anak cucu, sejauh mana kita itu membimbing kepada keluarga kita. Maka orang tua yang baik itu bukan orang tua yang cari selamat sendiri, bukan orang tua yang cari surga sendiri, tapi orang tua yang baik ketika orang tua itu menjadi jalan ke surga buat keluarga, buat anak-anak. Ya. Tadi firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang ketika meninggal dunia meninggalkan warisan harta yang banyak kepada anak-anak. Orang tua yang hebat itu ketika orang tua itu meninggal dunia mewariskan ilmu dan keimanan kepada anak-anak. Ada anak menyebabkan orang tua masuk surga, tapi gara-gara anak orang tua diseret-seret ke neraka juga. Kan ada kan satu riwayat hadis di mana orang tuanya itu sudah mau menuju surga, Pak. Ditahan malaikat. Gara-gara apa? Ketika anaknya ditanya, kamu pernah sholat, kamu pernah ngaji? Dia bilang, aku nggak pernah sholat. Loh, kenapa nggak pernah sholat? Dia bilang apa? Dulu aku punya orang tua, hanya mikirin selamatnya dia sendiri. Dia hanya ke masjid, dia hanya ke pengajian, dia nggak pernah memikirkan aku. Aku nggak sholat, aku nggak ibadah, dibiarin saja. Maka kalau hari ini aku masuk neraka, orang tuaku pun harus bertanggung jawab, harus masuk neraka juga. Lalu malaikat bertanya, mana orang tuamu itu? Tuh yang sudah mau menuju ke surga, Pak. Lalu dibelokkan itu. Orang tua itu tidak masuk surga, justru malah masuk neraka. Kenapa kok orang tua itu masuk neraka? Karena waktu hidupnya dia hanya mencari selamat sendiri, tidak menjadi jalan keselamatan buat keluarga. Maka hari ini harusnya kita mikirin anak-anak kita di rumah, Pak. Kalau sekarang kita rajin ke masjid, ini jam segini lagi ngapain tuh anak kita di rumah? Ya. Jadi jangan hanya merasa alhamdulillah aku sekarang sudah rajin ke masjid. Loh, kewajiban orang tua enggak cuma hanya nyelamatin diri sendiri, Pak. Tadi ayatnya itu, selamatkan dirimu dan keluargamu. Enggak cukup kita hanya mencari surga sendiri. Kita harus menjadi jalan ke surga buat anak dan keluarga. Ya. Mudah-mudahan 4 pertanyaan Allah semoga kelak kita bisa mempertanggungjawabkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa
ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.